Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu, Ayah Bunda, dan pemirsa Suara Tanaman Channel di manapun Anda berada yang saat ini. Mudah-mudahan sehat selalu. Saya doakan semoga usahanya juga makin moncer di awal tahun 2024 ini, dan bagi para karyawan juga mudah-mudahan dapat promosi jabatan ya, atau juga mungkin para pebisnis, owner bisnis juga makin meroket usahanya, dan ya kita doakan yang terbaik ya buat semuanya. Baik, seperti biasa di hari Sabtu tanggal 6 ya, 6 Desember 2024. Seperti biasa sih weekend ini guys. Kalau udah weekend kan berarti saatnya kita bermain-main dengan hobi-hobi kita. Mungkin Bapak Ibu ada yang hobinya suka tanaman atau hobinya mancing mungkin ya. Yang penting jangan mancing keributan aja kan. Gitu ya. Kalau mancing keributan tuh bisa babak belur, kita dihajar masa ya gitu. Cuma mancing pahala oke lah ya kan gitu. Jadi jangan mancing keributan. Kemudian ada yang suka dengan traveling, mungkin jalan-jalan ya, selamat berjalan-jalan ria di weekend pagi ini. Kemudian juga ada yang suka dengan otomotif gitu, selamat mengutak-atik mobil dan motornya, silakan. Yang penting jangan mobil orang aja diutak-atik atau motor orang. Oke, selamat pagi saya ucapkan semua, dan selamat bergabung kepada para subscriber ya, subrek gitu. Subscriber yang sudah subscribe channel ini, terima kasih banyak. Dan jangan lupa bagi teman-teman semuanya yang baru hadir, baru nonton acara ini, silahkan di subscribe, karena insyaallah videonya akan selalu update ya. Kita ngobrol-ngobrol bareng-bareng sama tanaman yang ada di sini. Kebetulan saya dan istri saya juga penikmat atau penghobi dari tanaman. Kita ada banyak, ada aglonema jenisnya, ada keladi yang di depan saya ini, keladian, ada jandanya bolong ya, janda bolong maksudnya. Kemudian nah ini ada Kamboja nih, Kamboja kita belum review ya, Kamboja Bali nih. Oke, jadi hari ini weekend, saatnya santai-santai dulu lah ya, santai-santai kita sambil menikmati liburan kita, sambil menikmati hobi-hobinya kita ya, gitu ya. Kita hari ini akan ngobrol sama, masih ada stok aglonemanya, yakni bintang tamu tanaman kita, yakni ini dia. Oke. Ya betul, kalau penikmat aglonema pasti udah tahu ya, ini namanya aglonema heng-heng gitu kan. Kenapa dinamakan heng-heng? Nggak tahu ya. Kalau saya dengar kata heng-heng kayak heng-heng gitu. Gitu ya Mia. Kayak heng-heng gitu. Kalau ini heng-heng ya. Heng kayak nama, sorry bukan rasis, tapi kayak nama Chinese gitu ya. Jadi nggak tahu kenapa, sejarahnya gimana ini heng-heng gitu kan. Ini sih sekitar berapa nih harganya? Murah lah ya. Ini kata si Mami juga murah banget sih, terjangkau dan ekonomis lah. Tapi ini seperti biasa kita review struktur dari fisik si heng-heng ini. Pada umumnya ya aglonema batangnya nggak panjang-panjang banget ya kan. Kemudian juga di sini ya motifnya itu kalau ada dua tipe ya, ada yang orange begini, ada yang hijau. Orange begini mungkin belum tua ya Mi. Kalau udah tua seperti ini ya. Gitu. Ya pokoknya heng-heng secara struktur seperti ini. Batangnya itu agak pendek, nggak panjang kayak keladi. Kemarin kan saya bahas keladi ya, panjang banget tuh kayak kaki burung kuntul kali ya, atau burung yang di sawah tuh apa namanya. Nah kemudian secara relief si daunnya dia agak kasar gitu ya, agak keras ya, maksudnya keras dan berrelief sih gitu. Tapi so far ini cantik ya, warnanya itu kayak sarung ya. Kalau saya lihat ini mungkin orang-orang membuat sarung ada motifnya terinspirasi dari warna-warna aglonema kali ya. Salah satu mungkin heng-heng ini ya. Dan di sini ada lace hitamnya seperti biasa. Ini sentral dari daunnya ya, tengahnya ini
kalau dalam mobil as kan. Nah ini warnanya tuh sebenarnya sih harusnya pink ya, tapi kalau udah dewasa jadi hijaunya seperti ini, kayak gini nih. Nah ya kan, mirip-mirip ini ya si tricolor mungkin ya, jadi seperti itu ya, tapi bukan, ini namanya heng-heng. Kalau ini sih kalau belum keluar saya kayak siri rezeki gitu kan. Jadi memang perpaduan antara beberapa daun itu mungkin ada yang hampir-hampir sama, tapi namanya ini heng-heng ya gitu. Kita putar nih, ini ada daun baru yang akan keluar di sini dan mudah-mudahan sehat. Dan ini sih perawatannya mudah ya. Kalau perawatan siram kalau lagi cuaca lembab ya, cuaca hujan-hujan begini, sehari sekali cukup. Karena dia seperti biasa sifatnya, kalau aglonema tidak boleh langsung kena sinar matahari. Kalau terkena sinar matahari maka akan letoy alias lemes lah dia kan, seperti itu. Nah ini kita tempatkan di agak-agak teduh ya, di bawah kanopi, dan seperti biasa ini kita rawat ya dari kapan ini? Ada 2 tahun, ada lah ya, 2 tahun nih. Kembali lagi ini angkatan COVID sih. Jadi angkatan COVID waktu itu kita pelihara banyak tanaman. Ini yang udah pada mati banyak juga sih, tapi ya karena kita hobi, kita coba beli lagi gitu. beli untuk kita kembang biakan seperti itu ya. Kemarin sih ada sempat kita beli di salah satu tukang tanaman di daerah sini. Nanti deh mungkin besok kali ya aku review video, ngobrol sama dia ya gitu. Baik, seperti biasa ya, selain kita ngobrol sama tanaman di sini, kita akan ngobrol weekend ya. Weekend pagi-pagi enaknya ngopi ya kan, kalau suka ngopi ya, atau ngeteh ya kan, kalau suka ngeteh, atau juga ya sarapannya biasanya kalau itu pisang goreng. Kalau mungkin beberapa yang nonton video ini mungkin dari daerah lain, bisa komen-komen ya sarapan khasnya ya daerah masing-masing itu apa sih. Misalkan kalau daerah Aceh apa, kemudian kalau daerah Medan apa ya kan. Karena kan kita Indonesia kan banyak pulau-pulau dan banyak kota-kota yang notabene punya ciri khas masing-masing dari sisi sarapan ya. Kalau di kami di Bekasi ya, khususnya di sini ini kan masih Jabodetabek, itu nasi uduk itu paling populer ya. Jadi the top one untuk sarapan biasanya kami itu nasi uduk. Nggak tahu kalau di Malaysia namanya nasi lemak kali ya, seperti itu. Yang kedua setelah nasi uduk biasanya ada, kita absen lagi lontong sayur. Nah gitu ya, lontong sayur. Jadi alternatif pertama itu adalah makanan biasa favorit pertama itu di nasi uduk ya. Jadi memang dia masih merajai di Jabodetabek kalau pagi. Kemudian yang kedua biasanya lontong sayur. Yang ketiga biasanya nih ada bubur ayam. Jadi 3 ini makanan terfavorit ketika pagi ya, pagi-pagi sarapan buat bekerja seperti itu. Nah kalau nggak lagi kerja begini santai sih, nasi goreng tuh kata mami. Oh iya bener, jadi kan pertama itu nasi uduk ya, yang kedua antara salip-salipan lontong sayur dan bubur. Kalau saya sih bubur ayam ya, karena kalau waktu kita kerja itu kan ya, biasanya kalau waktu masih aku nganter istriku itu seringnya waktu hamil anak pertama tuh seringnya makanya bubur gitu kan. Kalau nasi uduk kurang, artinya dari nasi uduk itu turun ke bubur ayam ya, seperti itu ya. Kemudian yang ketiga lontong sayur atau juga nasi goreng nih gitu kan. Entah mungkin kita perlu data kali ya, nasi goreng dan nasi goreng dan lontong sayur siapa yang paling dominan sih gitu kan. Karena biasanya kalau nasi goreng kan kita bisa bikin sendiri ya gitu. Nasi goreng emak biasanya kan di kampung itu biasanya nasi goreng yang tanpa kecap, putih aja pucet kan. Kalau saya memang lebih suka seperti itu ya. Mungkin Bapak Ibu punya pengalaman kalau nasi gorengnya itu enakan pakai kecap atau pakai tidak gitu kan. Jadi kalau saya sukanya yang putih-putih. Jadi awal mulanya dimasak kalau saya diajarin dulu nasi goreng itu pertama bawang merahnya ya kan, bawang merahnya diiris biasa sama bawang putih tuh. Kemudian bawang merah dulu digoreng,
habis itu kan bawang putih, karena bawang putih kan lebih cepat gosong ya gitu, makanya dia belakangan. Setelah itu kayak ya biasa lah ya kan, kasih minyak dikit kan tadinya kan, masukin bawang merah, bawang putih, udah agak gosong, hajar pakai dipakai telur gitu kan, telur diceplokin, kita orek gitu, orek. Habis itu kita masukin si nasinya ya kan, ya udah. Dulu tuh gitu doang sih. Nah kalau sekarang kan udah banyak kombinasi lah ya, pakai ini pakai itu. Kalau dulu ya bawang merah, bawang putih, telur, sama ya biasalah andalan kita semua dari dulu kan micin lah ya kan. Micin itu is the best man, membuat rasa jadi berasa gitu kan. Jadi slogannya itu micin itu membuat rasa jadi berasa gitu kan. Ya walaupun sekarang kan hidup sehat ya, pengganti micin itu kan berarti pakai gula sama apa nih? Gula sama apa biasanya? Garam. Iya, gula garam kan. Iya tadi lupa harus pakai garam tuh gitu. Jadi micinnya sendiri, garam sendiri. Kalau sekarang kan banyak ya yang jual-jual sasetan itu yang kayak nggak apa-apa lah sebutnya ya, kayak Masako, kayak apalah gitu kan ya. Kalau dulu kan cuma micin ya micin, garam ya garam. Jadi dulu tuh kombinasi antara itu gitu. Jadi memang sekali lagi hari ini kita ngobrol santai aja lah ya, masalah kultur dari sarapan pagi ketika bekerja, sarapan pagi ketika sedang liburan, seperti ini yang weekend. Jadi kalau kami dari dulu tuh bekerja sama waktu nganter sama istri ya, kita berdua bareng tuh paling sarapannya itu antara nasi uduk, kemudian ada bubur ayam, ada lontong sayur, nasi goreng. Yang paling sering sih antara nasi uduk dan bubur ayam ya kalau kami waktu itu. Nah kalau bapak ibu mungkin bisa komen kira-kira apa sih makanan favorit sarapan Anda gitu kan. Dan ngomong-ngomong masalah sarapan kan biasanya ada sih yang mungkin roti mungkin itu roti orang-orang inilah ya, orang bule lah. kalau kita mah, kalau saya sih justru sekarang doang roti gitu kan. Kalau dulu mana ada tuh di kampung, taunya nasi dan nasi kan gitu loh. Gitu sih. Kalau kita flashback waktu kecil kita ya, sarapan itu ya paling nasi goreng ya kan. Kalau enggak kalau enggak ya nasi putih atau gemblong ya. Mungkin Bapak Ibu pernah tahu gemblong ya. Gemblong itu kalau di daerah Bekasi dan sekitarnya atau Betawi, gemblong itu yang manis. Jadi kan ya manis gitu. Kalau di daerah saya di mana? Di Banten sana, di Serang, itu gemblong itu justru tawar. Kalau di sini Bekasi atau Betawi sini ya, kalau gemblong itu kalau yang nggak manis itu, gemblong tidak manis ya, tawar, itu namanya uli. Nah uli itu biasanya pasangan sama tape gitu. Nah di Serang nggak ada tuh kalau gemblong pasangan sama daging di sana. Gitu. Jadi beda-beda ya, luar biasa. Indonesia itu luar biasa, kaya dengan bahasa, kaya dengan kebudayaan, kaya dengan makanan-makanannya juga, kaya dengan cerita-ceritanya, luar biasa kan. Jadi berbahagialah kita hidup di Indonesia yang notabene kaya dengan beraneka-ragaman suku, budaya dan bangsa. Itu luar biasa. Jadi memang kalau kita bicara terkait Indonesia itu sangat-sangat gak ada habisnya deh, karena kan luar biasa dari ujung, dari Sabang sana, dari Pulau Sabang sampai Papua ya, sampai pulau dari Sabang sampai Merauke, dari Merauke ya sampai Merauke. Itu kalau kita bicara wah itu gak ada habisnya sih. Apalagi nanti kita bicara masalah kopi itu sebenarnya bahasa apa ya, daerah. Kopi itu kan karena setiap daerah punya kopi. Nah itu zaman dulu sejarahnya itu ketika kita berkunjung ke daerah mana, itu kopi itu jadi andalan. Jadi kita sama-sama barter tukeran. Oh ini kopi daerah ini. Jadi itu sebuah bahasa zaman dulu itu kopi. Makanya sekarang udah booming ya, ada. Tapi memang kopinya kopi ya nggak kopi original yang kopi banget kan, mereka sudah punya campuran segala macam ya kan. Tapi emang zaman dulu kopi itu sudah ada gitu, sebagai bahasa daerahnya masing-masing, ciri khasnya masing-masing, bahwa
daerah A ini punyai kopi ini kan gitu kan. Nanti itu jadi daya tarik gitu kan. Mereka punya historical sendiri gitu loh. Jadi dari sebuah kopi itu mereka akan bisa mengakrabkan jadi teman, jadi sahabat dengan kopi dulu kan gitu kan maksudnya. Nah, itu makanya kenapa Indonesia sangat kaya ya. Para penjajah itu mungkin mengambil dari sumber daya alam ya, selain juga mungkin cengkeh, tembakau, atau mungkin sayur-sayurannya lah gitu kan, karena memang kita negeri subur banget ya. Ada kopi, ada yang lain-lain lah gitu kan. Nah kalau kopi pun sama, jadi kopi itu memang dari dulu jadi andalan juga seperti itu ya. Jadi sekali lagi hari ini kita sudah sangat berbahagia sekali hidup di Indonesia ya. Kita cinta tanah air yang notabene kita juga secara cuaca nggak ekstrim banget, kita tropis ya. Ada musim kemarau, ada musim hujan. Kalau di luar sana mungkin ada 4 musim, ada musim semi, musim gugur, musim hujan, musim panas gitu ya. Pokoknya di sana tuh ada lebih dari 2 musim deh. Jadi yang itu yang nggak ini ya. Tapi kalau kita pas banget gitu kan, tropis di tengah-tengah. Kalau dilihat dari bola dunia kan kita di tengah-tengah gitu ya, di garis khatulistiwa, makanya pas banget ya. Oke, hari ini kita ngobrolnya sampai situ saja ya. Sebenarnya sih panjang nih, tapi ya sudahlah ya, karena hari ini weekend. Selamat beraktivitas, selamat bermanja-manja ria dengan kesibukannya, selamat berkumpul dengan keluarganya juga ya semuanya. Mudah-mudahan tetap sehat dan sampai jumpa besok pagi ya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Selamat pagi. Aku nama Heng Heng. Assalamualaikum.